Inilah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Konvensi Nasional Partai Demokrat Amerika Serikat resmi dimulai hari ini. Selama 4 hari ke depan, sejumlah pejabat Partai Demokrat Amerika akan hadir untuk mendorong pencalonan Presiden Kamala Harris dan wakilnya Tim Walz. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis VOA dari Chicago, Illinois, Taris Hirziman. Taris, bagaimana situasi terkini di lokasi konvensi? Apa agenda hari ini? Ya, Leo, apabila Anda melihat di belakang saya saat ini, para pengunjung Konvensi Nasional Partai Demokrat sudah mulai berdatangan karena memang puncak kegiatan dalam pembukaan Konvensi Nasional Partai Demokrat yang berlangsung pada hari ini akan dimulai sesaat lagi begitu. Karena pada hari ini salah satu agenda yang akan dilakukan adalah pidato yang akan disampaikan secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang merupakan salah satu tokoh yang paling cukup terkenal di Partai Demokrat. Dan saat ini situasi di sekitar konvensi sudah terus masyarakat dan juga para pendukung dan delegasi khususnya dari berbagai negara bagian Amerika Serikat sudah berdatangan begitu. Ada beberapa poin yang akan disampaikan nantinya terkait dengan bagaimana konvensi nasional ini akan menjadi momentum bagi pencalonan dari kandidat utama presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat yaitu Kamala Harris dan juga Tim Walz yang kita ketahui bahwa sudah ditunjuk oleh seluruh delegasi Partai Demokrat untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang untuk berkompetisi melawan kandidat pesaingnya dari Partai Republik yaitu calon presiden Donald Trump dan wakilnya J.D. Vance. Leo. Anda mengatakan bahwa Presiden Joe Biden berpidato, apakah itu artinya Biden terus mendukung penuh Kamala Harris setelah dijadikan capres Partai Demokrat, Taris? Ya, Leo, kita kan sudah melihat bahwa pada beberapa bulan yang lalu Joe Biden menyatakan maju sebagai kandidat dari Partai Demokrat begitu. Tetapi setelah performa pada debat dengan Trump beberapa waktu yang lalu, akhirnya Joe Biden memutuskan untuk mundur dari pencapresan ini dan akhirnya Kamala Harris menggantikannya begitu. Ketika Kamala sudah maju sebagai kandidat dari Partai Demokrat, akhirnya seluruh delegasi menyatakan dukungannya termasuk dari Joe Biden yang kini menjadi salah satu pendukung utama majunya Kamala Harris sebagai calon presiden Partai Demokrat. Dalam pidato nanti ada beberapa hal yang bisa kita expect begitu ya, kita harapkan disampaikan oleh Joe Biden yang berlangsung pada sekitar pukul 10 malam ini waktu setempat sekiranya adalah terkait dengan bagaimana dukungan akan diberikan kepada Harris dalam hal mewarisi kebijakan yang sudah dilakukan oleh Joe Biden selama 4 tahun terakhir bersama dengan Kamala Harris selaku wakil presidennya begitu. Beberapa kebijakan ini diantaranya terkait dengan bagaimana isu domestik seperti masalah ekonomi dan juga isu sosial begitu juga akan diberikan bersama dengan bagaimana Amerika Serikat menerapkan kebijakan luar negerinya di berbagai area regional. Tentunya ini akan menjadi kesempatan bagi Kamala Harris dan juga Tim Walz selaku wakil dari Harris dalam pencalonan kali ini untuk kembali menyatukan suara seluruh pendukung Partai Demokrat, termasuk nanti apa yang disampaikan oleh Joe Biden. Ini merupakan salah satu kesempatan untuk menyatukan seluruh faksi-faksi atau perbedaan pandangan yang ada dalam internal Partai Demokrat itu sendiri. Dan kita akan melihat nanti bagaimana pidato yang akan disampaikan pada sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Leo. Ya, Taris, apakah itu artinya Demokrat semakin menguat, Harris semakin menguat? Bagaimana dengan Donald Trump dari Republikan? Ya, apabila kita melihat hasil survei yang terbaru dari sejumlah lembaga survei dan juga baru-baru ini memang setelah Konvensi Nasional Partai Republik yang dilaksanakan pada pertengahan Juli lalu, Donald Trump memilih J.D. Vance sebagai wakilnya. Ada perubahan yang signifikan dalam polling yang dilakukan berbagai lembaga survei di Amerika Serikat. Tetapi hal itu kemudian berubah ketika Kamala Harris dan Tim Walz maju sebagai capres dan cawapres dari Partai Demokrat. Arah dukungan dari para pemilih Amerika Serikat ini mulai cenderung kepada Kamala Harris, walaupun dalam hasil sejumlah lembaga survei ini masih dalam margin yang cukup kecil, artinya persaingan ini cukup ketat dalam tingkat nasional begitu. Sehingga apabila kita melihat pada seluruh wilayah di Amerika Serikat, memang perbedaannya hanya beberapa antara 1 hingga 3% dan memang Kamala Harris cenderung unggul. Tapi apabila kita melihat dalam sistem pemilihan Amerika Serikat dalam bentuk electoral college begitu, nantinya ini yang menentukan adalah suara di seluruh negara bagian yang masing-masing memiliki perwakilannya. Dan untuk itu saat ini baik dari Donald Trump dan juga Kamala Harris, salah satu tantangan yang akan mungkin dijawab oleh Kamala Harris dalam Konvensi Nasional Demokrat kali ini adalah bagaimana meraih suara di swing state atau negara bagian yang belum punya pilihan Partai Republik atau Demokrat begitu. Sehingga suara para negara
bagian ini yang belum menentukan pilihannya adalah bisa dibilang salah satu kunci untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilu presiden kali ini, seperti di Pennsylvania, di Michigan, dan juga di Wisconsin begitu. Dan kesempatan ini tentunya akan menjadi ajang juga dalam konvensi nasional Partai Demokrat kali ini untuk Harris menyampaikan visi misinya bagaimana Amerika Serikat akan dibentuk selama 4 tahun pemerintahan nantinya apabila mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Demikian. Baik, jurnalis VOA Taris Hirziman melaporkan langsung dari Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.